Kembali lagi di channel Lambus Mana Chess Club. Hari ini kalian bersama saya, Coach Budi, seperti biasa. Ya, kita akan belajar lanjutan dari series konten kita, yaitu belajar catur dari nol. Kemarin kalian sudah belajar menyerang buah lawan, ya, angkah dengan tujuan untuk memakan, tahu kalian diserang. Sekarang kita akan belajar memasuki fase ending, ya. Jadi di catur itu ada 3 bagian. Yang pertama opening, yang kedua middle game atau babak tengah, yang ketiga permainan akhir atau ending. Di opening itu mungkin 1 sampai 15 langkah, middle game 15 sampai 30 atau 40, dan seterusnya sampai skakmat itu adalah ending. Jadi untuk kalian menang bermain catur, kalian harus bisa skakmat. Ya, minimal kalian harus bisa skakmat dengan menggunakan 2 menteri, menteri 1, menteri benteng, benteng 2, dan 1 benteng. Jadi minimal itu. Kuda gajah dan gajah 2 itu bisa dipelajari nanti ketika kalian sudah memiliki kemampuan catur yang bagus, baru mempelajari yang skakmat kuda gajah dan gajah 2. Nah, jadi kita fokus ke 2 menteri dulu, ya, kemudian menteri 1, menteri benteng. Oke, kita langsung saja ke papan, ya. Jadi di 2 menteri rumusnya sederhana, ya. Skak bergantian sampai raja lawan terpojok. Coba kan, Coach contohkan. Kita pertama skak menggunakan menteri ini, ya. Skak pertama menggunakan menteri itu. Sudah dia ke sini. Kemudian kita gantian menggunakan ini. Nah, tapi tipsnya ingat, ya. Kalau kalian sudah skaknya lurus kayak gini, ya, menteri satunya juga harus skaknya mengarah ke lurus kayak gini juga. Nggak boleh menterinya ke sini nih, skaknya ke samping. Itu nggak boleh. Ya, itu nanti membuat lama skakmat. Contohnya misalnya dia ke sini, kalian nggak boleh skak di sini, ya, tapi harus cari skak yang lurus. Ingat, menteri kan jalannya bisa lurus, bisa ke samping. Nah, kemana menterinya? Menterinya ke nih, sama-sama skak lurus. Nah, kalau raja lawan geser, menteri lagi skak. Raja geser, menteri lagi skak. Ya, sama-sama lurus terus. Lurus, tadi lurus juga. Sekarang ke sini dan akhirnya skakmat. Ya, kenapa ini skakmat? Kalau raja lari ke sini ada menteri, ya. Kalau raja ini ada menteri juga, maju ada menteri juga. Jadi kalian sudah mengerti lah, rumusnya itu adalah skak bergantian. Nah, ada tips coach agar kalian gampang untuk melakukan skakmat ini. Tipsnya adalah kalian dekatkan menterinya ke menteri kalian. Kalau kalian bingung, ya, didekatkan aja. Tapi nggak boleh sejajar, nggak boleh di sini. Nah, begitu dia geser ke sini, kalian tinggal skak aja. Skak, 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 bergantian lagi. Nah, kenapa raja nggak bisa makan? Karena ada menteri. Ya, jadi seperti itu untuk skak pakai 2 menteri. Selanjutnya kita akan pakai menteri sama benteng. Oke. Kita mulai skak menteri dan benteng. Caranya sama seperti tadi. Skak bergantian harus sama. Misalnya skaknya lurus, harus lurus juga. Contoh di sini, kita menggunakan tips yang coach kasih tadi. Apa? Dekatkan dulu menteri kita ke benteng kita. Nah, setelah dia jalan ke sini, kita bisa skak. Dia ke sini, kita bisa skak lagi bergantian. Tuh. Bergantian skak. Dan akhirnya skakmat, ya. Jadi boleh teknik seperti itu digunakan, ya. Skakmat apa, didekatkan dulu menterinya dengan benteng agar nggak ada gangguan. Bedanya apa? Nanti kalau kalian nggak dekat, nanti bentengnya terancam bisa dimakan lawan. Makanya coach sarankan di sini kalian dekatkan aja menterinya. Dekat sini, nggak boleh sejajar, ya, nggak boleh di sini. Nanti nggak bisa skak bergantian. Ingat rumusnya. Skak bergantian, mau dia ke sini kita skak lagi, dia ke sini kita skak lagi, di sini akhirnya checkmate juga. Jadi mudah, ya, menteri 2 dan menteri benteng itu mudah.
dekatkan menteri dan benteng kalian, Anda tinggal kalian skak bergantian. Skak menteri, skak benteng, saling menjaga ya. Oke, itu seperti itu untuk pakai menteri dan benteng. Next, kita akan menggunakan menteri satu. Ini agak tricky ya, ada tekniknya. Oke, lanjut. Oke, kita dari posisi yang paling mudah untuk skak menteri. Ya, jadi eh, rumusnya adalah menteri dan raja lawan membentuk huruf L seperti jalan kuda. Bukan menteri yang jalan kuda, tapi seperti ini ya. Misalnya menteri yang jalan kuda. Nah, seperti ini. Nah, posisinya membentuk L. Nah, dua kotak ke samping, turun ke bawah. Ya. Jadi membentuk huruf L. Dan kalau rajanya sudah di ujung, rajanya bergerak mendekat untuk melakukan skakmat. Contoh, L lagi di mana? Pokoknya harus L terus ya. L. Ke sini. L lagi. Ke sini. L nih, L lagi nih tuh. Ya, membentuk L nih. Kemudian digeser, ingat kalau rajanya sudah di ujung, raja kita mendekat ya. Oke, raja kita mendekat terus, pokoknya cari cara yang paling cepat mendekat. Begitu sudah gini, kita skakmat menggunakan menteri di depan raja, skakmat ya. Jadi seperti itu, L dulu, kalau raja yang sudah di ujung mendekat. Nah, coach tadi kan posisinya gampang, apa, rajanya sudah di bawah langsung dapat L. Nah, gimana kalau kita nggak langsung bisa dapat L? Ayo kita coba. Posisi rajanya di tengah. Ya, gimana kalau coach rajanya posisinya di tengah, bukan di bawah kayak tadi? Tetap sama, posisinya membentuk huruf L. Di mana yang membentuk huruf L? Kita lihat dua kotak ke bawah, belok kanan. Oh, berarti di sini menterinya. Ini L nih. Tuh. Dia geser ke sini misalnya. L-nya di mana? Ada dua ya, ada ke sini, ada ke sini. Ya, ini ada yang ke sini. Ya, cari L yang paling dekat. Yang paling dekat mana? Ini, karena satu kotak doang. Nah, itu. Dia naik ke atas, L lagi, maju lagi. Dia ke sini. L terus. Salah. Salah ya, bentar ya. Nah, begitu dia lari, kita L lagi. Dia ke sini. L terus. Dia ke sini. Di mana L-nya? Ya, di sini ya. L tuh gimana sih membentuk huruf L? Ya kan ingat jalan kuda bisa dua kotak depan, bisa dua kotak samping ya. Kalau kalian ingat jalan kuda, ya pasti bisa. Rumusnya seperti itu aja sampai rajanya ke ujung peta. Ya. L lagi di mana? Sini. Sini. Oh, membentuk L terus. Bukan menterinya jalan L ya, tapi membentuk huruf L. Nah, ketika sudah di ujung apa? Raja mendekat, terus mendekat terus, mendekat terus, mendekat terus, mendekat, dan akhirnya checkmate. Rajanya nggak bisa lari, nggak bisa makan menteri juga. Jadi apa rumusnya? Huruf L dulu, ya, baru digiring terus sampai di ujung, L terus, yang membentuk huruf L. Kalau sudah di ujung, baru raja mendekat. Coach, kenapa kalau uh, sudah membentuk huruf L, kok kita nggak bisa L lagi? Ya, kalau kalian melakukan L lagi ini ya, sudah di ujung ya, raja lawan nggak bisa gerak dan kalian nggak sekak. Ini namanya stalemate atau remis, draw ya, nggak jadi menang kalian. Raja nggak bisa gerak, ada 3 pilihan raja, semua di cover sama menteri. Ya, itu namanya remis. Makanya begitu sudah sampai di ujung, raja mendekat terus, akhirnya selamat. Ya, gitu ya menteri ya. Terus ada pertanyaan gini, coach, gimana kalau kita nggak bisa melakukan L langsung? Ya, misalnya kita baru jadi menteri. Nih, rajanya di sini. Ya. Susun dulu. Nah,
Begitu coach jalan jadi menteri, dia jalan ke sini, coach ini misalnya nggak bisa langsung L gitu, cari yang dekat dulu, ya, mendekat, yang penting mendekat dulu, ya misalnya nggak bisa langsung L, begitu dia ke sini baru bisa L lagi kan, tuh L lagi, nah L lagi tuh posisinya tuh, nah L lagi, nah kalau sudah di ujung apa, raja mendekat dan checkmate. Jadi seperti itu, ya, kita dekatin dulu biar bisa L, jangan kalau nggak bisa L langsung, oke. Mungkin itu untuk menteri. Kita next sekarang ke benteng 2. Setelah benteng 2 kita benteng 1. Nah, kalau benteng 2, nah ya, lebih mudah. Coba kita susun lagi benteng 2. Untuk benteng 2, rumusnya sama kayak menteri 2, menteri benteng, ya. Skak bergantian, tapi ada yang membedakan. Karena kalau ada benteng sama benteng, itu nanti ada posisi yang nggak bisa skak. Contoh, kita misalnya skak di sini. Nah, kita pakai tips yang tadi ya, dekatin dulu ke benteng satunya. Dan sini rajanya naik, benteng skak. Nah, bedanya di sini. Kalian nggak bisa langsung gerakin benteng skak, karena apa? Nanti dia bisa makan benteng kalian. Nah, kalau posisi gini, benteng kalian nggak bisa skak, ya, kalian jauhkan bentengnya ke paling ujung. Nah, ini juga dijauhkan sampai ke sini, nggak boleh sesama ya, nggak boleh sejajar, harus berbeda biar bisa skak bergantian, oke? Biar bisa skak bergantian. Dia jalan ke sini, kita skak lagi. Dia jalan ke sini, kita skak bergantian. Nah, begitu ini nggak bisa skak nih, ya, nggak bisa skak nih. Kita jauhkan lagi, yang paling jauh, ya. Dia ke sini, nggak bisa skak lagi nih. Kalau skak sini dimakan, jauhkan lagi. Dia ke sini, kita skak, dan akhirnya skak, ya. Jadi hampir sama seperti menteri 2, cuma bedanya tadi ada posisi yang nggak bisa skak, ya, pas rajanya di sini tadi. Nah, pas rajanya di sini. Nah, kalian kan nggak bisa skak nih. Kalau skak dimakan, makanya dia dijauhkan dulu. Coach, dia kan bisa skak di sini. Ingat yang pertama tadi coach kasih tahu. Kalau sudah skaknya lurus kayak tadi ya, ini raja di sini, ini lurus nih. Benteng satunya juga harus lurus. Nggak boleh ke samping. Misalnya coach ke sini, nggak boleh nih skak sini ke samping, nggak bakal skak mat. Tapi cari cara biar bisa skak lurus juga. Dijauhkan dulu, dijauhkan lagi. Begitu sini kita skak lagi, skak bergantian lagi. Nah, ini nggak bisa skak, ingat, jauhkan lagi, jauhkan lagi. Nah, ini nggak bisa skak lagi, jauhkan lagi, ingat nggak boleh sama. Nah, begitu naik, skak lagi, dan akhirnya skak mat, ya. Ada pertanyaan lagi gini, posisi gini, coach kenapa skaknya nggak pakai ini, ya kan sama-sama skak, beda ya. Ini tugasnya untuk membatasi jalan raja. Kalau kalian skak sini, dia bisa jalan ke sini. Bedakan dengan benteng satunya. Begitu jalan ke sini, skak, raja lawan nggak bisa keluar. Dia akhirnya terpaksa ke ujung dan checkmate. Ya, mungkin itu untuk dua benteng. Rumusnya apa? Skak bergantian, ya. Dekatkan dulu bentengnya, skak bergantian. Kalau nggak bisa skak, jauhkan dulu, ya, baru skak bergantian lagi. Ya, itulah rumusnya seperti itu. Kalian bisa ulang-ulang untuk latihan. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu skakmat menggunakan benteng 1. Ya, kita ke posisi yang mudah dulu. Ya, posisi yang mudah tuh gimana? Rajanya sudah di bawah, terpojok. Nah, di sini rumusnya adalah membatasi langkah raja. Ya, jadi ketika kita tidak bisa membatasi, baru raja. Contohnya di sini, benteng di sini. Tujuannya membatasi raja agar tidak bisa mendekat atau maju ke depan gitu. Nah, raja terpaksa di bawah terus. Nah, di sini bedanya. Kalau yang lain itu rajanya terakhiran, misalnya menteri 1 rajanya terakhiran, benteng 2 nggak pakai raja. Kalau benteng 1 raja harus ikut bareng-bareng nyerang, mendekat. Kalau dia ke sini, ingat rumusnya.
membatasi raja lawan. Gimana caranya biar raja lawan nggak bisa ke sini? Bentengnya digerakkan ke sini. Tuh. Dia kan nggak bisa ke sini kan? Cuma ada satu pilihan dia ke sini. Coach dia ke sini, kita geser lagi. Nah, membatasi lagi raja nggak bisa ke sini. Begitu dia geser, nah kita nggak bisa nih geser nih, ya kan? Nggak bisa kan? Kalau geser ini dimakan oleh sama lawan. Kita pakai raja. Jadi kalau nggak bisa membatasi, raja bergerak mendekat. Dia ke sini, masih lagi nggak bisa membatasi. Kalau kalian skak, rajanya geser ke sini, lepas lagi. Raja lagi gerak. Jadi kalau nggak bisa membatasi, raja digerakkan. Raja geser, kita batasi bisa nggak? Bisa. Ya, dia nggak bisa ke sini. Begitu dia ke sini, bisa nggak dibatasi lagi? Oh, bisa lagi ke sini. Nah, kalau rajanya sudah di ujung, raja yang bergerak. Ini raja bergerak. Dan akhirnya checkmate di mana? Sini atau sini? Yang benar checkmate di depan. Checkmate. Jadi membatasi raja lawan dulu. Kalau nggak bisa membatasi, pakai bantuan raja. Oke, kita praktek lagi, coach. Itu kan tadi apa? Rajanya sudah di bawah. Sekarang kok rajanya di tengah gimana? Oke, kita masuk ke raja di tengah. Nah, raja di tengah-tengah nih. Oke, gimana caranya membatasi benteng didekatkan ke raja? Oke, dia ke sini. Gimana caranya agar rajanya tidak bisa ke baris ini? Batasin pakai benteng. Tuh, ya kan? Nah, coach, dia mundur ke belakang. Kan benteng ini nggak bisa batasin, coach. Apa yang harus dilakukan? Rajanya didekatkan ya, jangan ke sini. Cari yang paling dekat. Tuh, ke sini. Nah, mendekat terus. Dia ke sini. Kita lihat, kita bisa nggak membatasi? Oh, bisa. Bentengnya ke sini, biar rajanya nggak bisa naik ke atas sini. Oke, masuk akal. Dia ke sini, bisa nggak kita membatasi? Nggak bisa ya. Kalau kita stuck, ini dia keluar. Kalau kita ke sini, dia keluar lagi juga. Kita pakai rajanya untuk geser. Begitu dia ke sini, kok bisa nggak dibatasin? Bisa. Ya, gimana caranya biar rajanya nggak ada di baris sini? Bentengnya digeser sedikit. Tit, gitu. Dia ke sini, nggak bisa membatasin kan? Raja. Memang harus sabar untuk skakmat pakai benteng satu. Oh, nggak bisa membatasin lagi. Raja mundur. Kita batasin lagi itu. Kita batasin lagi. Nggak bisa gerak dia ke sini. Kita batasin lagi. Dia nggak bisa naik ke atas. Dia cuma punya satu langkah. Nah, begitu sudah di ujung apa? Raja mendekat. Nah, tips untuk kalian kalau misalnya di posisi ini hitam yang jalan, misalnya raja geser ke sini, ya caranya adalah bentengnya dimundurkan sedikit, jangan ke samping sini, nanti dia lepas. Jadi langkah ini tujuannya apa? Biar rajanya nggak bisa geser, terpaksa dia ke ujung, ya kan? Begitu dia ke sini, baru kita skakmat. Kalau susun lagi nih posisinya seperti itu, misalnya posisi di ujung sini. Gimana cara jalannya? Bentengnya kemana? Ke sini atau ke sini? Yang benar ke sini. Sembarang aja. Yang penting tetap di baris ini. Memaksa raja geser dan cepet. Coach tanya lagi posisinya seperti ini. Nah, jadi skakmat pakai benteng itu bisa di pojok mana aja. Nah, sekarang putih giliran jalan, nggak boleh naik ke atas, nanti dia lari. Bentengnya ditarik ke belakang sini boleh, yang penting tetap di baris ini. Di sini baru, aduh salah, tetap salah. Dari benteng sini. Nah, baru bentengnya ke sini. Nah, seperti itulah. Skakmat menggunakan menteri dua. Ya, rumusnya diingat, skak bergantian, didekatkan menterinya. Yang kedua, menteri sama benteng sama, didekatkan menteri dan bentengnya skak bergantian. Yang ketiga, menteri satu, rumusnya apa? Membentuk huruf L, bukan menterinya jalan L. Yang keempat, benteng dua apa? Skak bergantian, tapi kalau nggak bisa skak, bentengnya dijauhkan. Dan yang terakhir, benteng satu rumusnya apa? Membatasi raja. Kalau nggak bisa membatasi raja lawan, pakai rajanya untuk membantu. Oke?
Mungkin itu kalian bisa ulang-ulang menonton videonya agar lebih lancar. Sampai jumpa di konten selanjutnya.